kita pasti akan ditanyakan dan mau tidak mau harus menjelaskan mengenai profesi, mengenai bagaimana suatu pekerjaan itu dilaksanakan, bagaimana seseorang itu bekerja, bagaimana kualitas seseorang itu bekerja. Nah, itu juga kita bisa juga aplikasikan ke diri sendiri gitu ya. Jadi seperti apa sih saya akan bekerja nantinya. Nah, itu apa yang akan kita pelajari. Dan ada sebuah jenis kata kerja yang sering kali dipakai untuk mendeskripsikan suatu kualitas atau keadaan, yaitu linking verbs. Nanti akan kita lihat seperti apa linking verbs tersebut. Oke, ini ada sebuah gambar. Can you tell me who is he? Who is he? Ada yang bisa menjawab dengan kalimat lengkap? Who is he? The farmer. Okay, farmer. He is a farmer. Ya, dia adalah seorang farmer. Yes, farmer. He is a farmer. Oke. Okay. Bentar, ini ada yang ketutupan ya. Bentar, saya ulangi lagi. Oke. Oke. Sosoknya atau profesinya adalah farmer atau petani. Kita akan menjelaskan atau menghubungkan si sosok petani ini dengan kualitas atau kondisi atau karakter yang cocok sebagai seorang petani. Oke, ini yang pertama. Ada yang bisa membaca? Bagaimanakah cara membaca kata ini? T-O-U-G-H. Does anyone want to try to say this word? Wow. Oke, thank you Husni. Yang lain? Bagaimana cara membacanya? Ada? Oke. Perwakilan yang perempuan, tadi Husni perwakilan yang laki-laki. Yang perempuan siapa coba? Kira-kira. Mungkin pernah mendengar tapi ya. Thank you. Ya, yang benar adalah tough. Tough. Kita itu harus jadi orang harus tough. Pasti pernah mendengar di film kah, di sinetron kah, di talk show kah, ya, tough itu ya ini tough. Tough. What is tough in bahasa Indonesia? Tough. Kita itu harus tough. Tangguh. Tangguh. Tangguh, kuat. Tahan banting, itu juga masuk tough ya. Tough. Oke. Okay. What is the next adjective? Ini yang kita sebut kata sifat, tough. The next one is, how do you say this? Aditya Ramadan mungkin mencoba gimana cara membacanya ini? Honest. Oke, okay. Honest. Honest ya. Hanya tidak dibaca, hanya tidak dibaca. Jadi bahasa Inggris banyak huruf-huruf yang tidak terbaca dan ada huruf-huruf yang tidak ada bunyi-bunyi yang tidak ada hurufnya tapi muncul. Ya, tough gitu. Tidak ada F tapi dia muncul di kata itu, tough. Sedangkan honest, jujur, itu hanya tidak terbunyikan. Jadi honest. Be honest. Jujurlah, be honest. Be honest to me. Oke. Okay. Atau tell me honestly. Beritahu saya dengan jujur. Oke, okay, honest. Yang ketiga adalah yang kemarin ini pernah muncul. Ada yang bisa membaca? Nintias mungkin?
Bagaimana cara membacanya? Sepertinya di minggu lalu sudah pernah disampaikan cara membacanya. Atau yang lain ada yang bisa? Reliable. Yes, reliable. Reliable itu bisa diandalkan atau dapat diandalkan. Oke. Dari ketiga kata sifat ini, kira-kira manakah yang paling dekat hubungannya dengan seorang petani? Is it tough? Is it honest? Or reliable? Oke, coba ditulis di chat box. Masing-masing kira-kira mana yang paling berhubungan dengan karakter seorang petani? Apakah petani itu tough, honest, atau reliable? Silakan ditulis di chat box. Chat box, mana chat boxnya? Nah, coba saya lihat teks chat boxnya yang sudah menjawab. Ya, Siti Zoraida, Kevira, Taskia, Husni, Rayil, Onasya, Suhaimi, Aditya, Ica, Ibtisama, Siti Nur, Ratna, Lydia, Linda, Lydia Ibnu. Oke. Gina. Oke, sudah masuk. Ada perbedaan-perbedaan jawaban. Oke. Tapi yang mayoritas adalah tough. Ya, bukan berarti seorang petani itu tidak harus jujur atau tidak harus dapat diandalkan, tapi memang secara umum seorang petani itu harus tangguh ya, harus tahan banting ya, karena cuaca, karena hama, karena harga pupuk yang mahal, karena harga jual hasil pertanian yang rendah dan seterusnya. Oke, jadi yang paling mendekati sebenarnya adalah yang paling korelatif terhadap petani adalah tough. Oke. Nah, kita bisa menjelaskan atau membuat kalimat atau menghubungkan farmer dengan tough itu dengan menggunakan is MR. Ya. Misalnya, the farmer is tough. The farmer is tough. Petani itu tangguh. Ada the-nya berarti menunjuk ke petani tertentu ya. The farmer is tough. Kita juga bisa tanpa the. Jadi farmer secara umum ya, secara keseluruhan. Kita juga bisa bilang farmer is tough. Oke, jadi ada farmer, ada is, ada tough. Ada tiga unsur yang terlihat di sini ya, yaitu farmer sebagai subjek, is sebagai verbnya, to be-nya. Kemudian yang ketiga adalah tough, kata sifat dari the farmer ini. Oke, jadi ada 3 unsur yang harus kalian ingat-ingat. Oke. Jadi bisa menggunakan is. Contoh yang lain kita juga bisa berkata untuk menghubungkan farmer dengan honest adalah dengan ya, kata looks. The farmer looks tough. The farmer looks tough. Ada 3 unsur juga, subjeknya the farmer. Ada kata looks, terlihat, tough, tangguh. Oke, ya looks itu terlihat, bisa terlihatnya itu memang terlihat saja tangguh atau memang aslinya tangguh dan terlihat tangguh juga gitu ya. Tapi yang paling penting di sini ada 3 unsur yang dipakai untuk menjelaskan farmer, yaitu menghubungkan farmer dengan tough. Ada the farmer-nya itu sendiri, subjeknya, kemudian kata kerjanya looks, kemudian kata sifat dari the farmer yaitu tough. Ada 3 unsur.
farmer. Kemudian kata looks, kata tough. Oke. Looks bisa tanpa S, bisa dengan S. Di kasus ini, the farmer itu adalah subjek tunggal, sama dengan he, maka dia looks-nya atau kata kerjanya harus menyesuaikan dengan cara ditambahkan S. Ya, he, she, it, verb-nya plus S. Kemudian Ayu Dewi tidak suka S, maka Ayu Dewi kemudian verb-nya pakai S. Nah, verb-nya tanpa S. Oke. He, she, it with S ya. Oke. Cara ketiga untuk menjelaskan farmer dengan tough adalah ya, sama seperti yang atasnya, the farmer is tough menjadi the farmer was tough. Bedanya kalau is itu untuk present, ya, present tense sekarang untuk menjelaskan kejadian-kejadian yang sekarang atau yang berulang-ulang. Sementara the farmer was tough untuk menjelaskan sesuatu yang terjadi di masa lampau. Petani itu dulu tangguh. Karena was maka kita artikan dulu. Petani itu dulu tangguh. Cara yang keempat seperti apa? Ini menggunakan lampau juga. The farmer looked tough. The farmer looked tough. Petani itu dulu kelihatan tangguh. Ya, ini kelihatan. Kalau atasnya the farmer looks tough. Petani itu kelihatan tangguh. Kelihatannya kapan ya? Sekarang, ketika kita sedang melihatnya. The farmer looks tough. Jadi itu pada dasarnya dua cara untuk mendeskripsikan soal profesi seseorang atau karakter profesi seseorang. Yang pertama dengan to be, kita sebut to be, ya is, am, dan are. Kalau yang di sini adalah menggunakan look, kata verb look, kelihatan, looks tough atau looked tough. Sampai sini ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada kita lanjut. Saya taruh bawah. Oke, ada yang menutup di screen. Saya ulang dulu dari awal. Oke. Kira-kira siapakah dia? Apa profesinya? Ada yang bisa menebak? Who is he? Actor. Yes, good. Actor. Okay, he is an actor. Oke, sifat-sifat atau karakter seperti apakah seorang aktor itu? Kita lihat contohnya. Yes, attractive. What is attractive in bahasa Indonesia? What is attractive? Menarik. Menarik, ya, menarik. Attract itu menarik. Attractive berarti menarik tapi kata sifat. Dia gampang menarik. Ya. Ada menarik yang aktivitas menarik, ada menarik yang merupakan kualitas sesuatu atau seseorang. Attractive. Oke. Menarik karena dia menarik maka banyak orang yang mendekat kepada dia atau kepada sesuatu itu. Ya, kebalikannya menarik berarti mendorong ya. Ya, jangan sampai kita menjadi orang yang mendorong. Mendorong berarti ada orang dekat langsung terdorong menjauh gitu. Jangan jadi orang yang seperti itu. Ya. Confidence. What is confidence in bahasa Indonesia? Percaya diri. Percaya diri ya. Yang perlu diperhatikan akhirannya itu ENT bukan NCE.
Kalau confidence with CE itu adalah kepercayaan diri. Tapi kalau confident with ENT di belakangnya itu adalah percaya diri, PD. Oke. Hardworking ya. Hardworking. What is hardworking in bahasa Indonesia? Pekerja keras. Pekerja keras. Pekerja keras ya. Pekerja keras ya, pekerja keras. Oke. Nah, dari contoh-contoh ini kira-kira kalimat apa yang bisa dibuat untuk mendeskripsikan karakter seorang aktor? Kalau menggunakan to be, menggunakan is, am, atau are, kira-kira kalimatnya menjadi seperti apa? Kalau ini tidak ada pilihan harus actor dengan atraktif, harus dengan confident, harus dengan hardworking, ini bebas. Dipasangkan dengan kata sifat yang manapun. Kira-kira jadi apa? Ada yang bisa memberi contoh? Pakai to be, pakai is, am, atau are. Oke. Saya coba tanya Ica Anggita. Kalau dibuat kalimat, satu kalimat itu seperti apa? Gimana Ica? Ya, gambarnya membeku. Sepertinya ada masalah dengan koneksi. Saya beralih ke Ica, bisa mendengar saya? Oke, saya ke Muhammad Ibnu dulu. Muhammad Ibnu. Ya, Nah, Pak. Oke, ke Muhammad Ibnu dulu. Muhammad Ibnu, gimana? Kalau dibuat kalimat, kamu mau bikin kalimat seperti apa? Actor is confident. Oke. Di depannya tadi the actor atau an actor? An actor. An actor. Oke, an actor is confident. Oke. Yes, sir. Oke, kita juga bisa menggunakan kata the. Aktor itu confident, percaya diri. Oke, kalau Ica, ke Ica. Sekarang bikin kalimat yang lain yang berbeda antara actor dengan 3 pilihan kata sifat ini. Silakan. Halo Ica. Ya, Pak. Gimana kalimatnya? Kalau kamu disuruh bikin kalimat, seperti apa kalimatnya? Actor is confident. Kalau confident sudah bebas dihubungkan dengan yang manapun. Hardworking. Oke. The actor, Working. yes, the actor is hardworking. The actor is hardworking. Nah, sekarang kalau dihubungkan dengan actor dan kata sifatnya dihubungkan dengan linking verbs. Dengan linking verb. Kira-kira ada yang bisa memberikan contoh? Sama seperti ketika mendeskripsikan farmer tadi. Saya, Pak. Ya, silakan. The actor was Ulangi, bisa diulangi, saya agak kurang jelas. Bisa diulangi? The actor was attractive. Okay, the actor was attractive ya, pakai lampau.
Berarti dulu dia attractive. Dulu. Sekarang mungkin nggak tahu apalagi. Jadi karena dulu the actor was attractive. Okay, that's good ya. In past form. Oke, sekarang kalau pakai linking verb, ada yang masih ingat tadi linking verb? Tidak pakai is atau tidak pakai was. Pakai apa kira-kira tadi kalau masih ingat? Pakai looks. Ya, silakan. Coba dibikin kalimatnya. The actor looks attractive. Oke, thank you Rai. The actor looks attractive. Kelihatan, ya, kelihatan attractive. Atau terlihat. Kalau kelihatan agak-agak kebetulan gitu ya, nggak sengaja. Kalau terlihat itu lebih sengaja ya. The actor looks attractive. Aktor itu terlihat menarik. Oke. Jadi itu contoh-contohnya, kita akan latihan, tapi kita coba lihat go-to-nya mana ya? Oke, kita lihat teorinya atau pemahaman dasarnya mengenai ini. Ya, sebelum kita latihan, seperti apa sih sebenarnya linking verb itu dan to be itu? Oke, bentar. Oke, ini dia. To be ya. Jadi ada linking verb. Kenapa disebut link? Link itu kayak penyambung gitu ya. Ngeling. Berarti nyambung. Ngeling. Oke, ini contohnya. Oke, linking verbs. Mrs. Wati is sick. Budi is smart. Mamat is a slow learner. Jadi di sini ada 3 linking verb. Yaitu ada sick, ada 3 kalimat, ada 3 linking verb. Ini semuanya linking verb ini. Is. Mrs. Wati is sick. Budi is smart. Mamat is a slow learner. Nah, ini mereka adalah linking verb semua. Kalau kita lihat, linking verb itu ada di tengah-tengah antara apa? Antara subjek S dengan adjective atau kata sifat. Adjective ya, susah nulis adjective. Nah, kayak ginilah ya. Atau dengan apa ya? Kualitas, kondisi atau karakter atau keadaan dari si subjek. Oke. Mrs. Wati orang, sick, keadaan dari si Wati. Budi nama orang, smart itu kualitas atau karakter dari subjek. Mamat itu subjek. Kemudian a slow learner itu sifat dari si Mamat ya. Okay, so let's check the meaning. What is sick in bahasa Indonesia? What is sick? Sakit. Sakit. Smart. Pintar. Pintar. Slow learner. Slow learner. Slow itu lambat ya, learner pembelajar. Berarti? Belajar yang lambat. Ya, pelajar yang lambat. Ya, seorang pelajar yang susah mudeng gitu ya, susah mudeng. Oke ya. Kalau bahasa sehari-harinya telat mikir gitu ya. Jadi yang lain udah paham, dia baru pahamnya besok misalnya. Nah, itu slow learner, pembelajar yang lambat. Tapi bukan berarti negatif lah ya. Ya masih akhirnya paham gitu. Akhirnya paham berarti sudah belajar, sudah berusaha. Jangan sampai belajar tapi tidak berusaha memahami gitu. Nah,
Nah, Mamat ini termasuk yang cukup baik, walaupun slow, tapi pada akhirnya learn juga gitu, belajar juga. Oke, kembali ke hubungannya, berarti di sini linking verb. Kenapa disebut linking? Dia penghubung. Dia fungsinya menghubungkan saja antara Mrs. Wati dengan sick, antara Budi si subjek dengan smart, dan antara Mamat dengan slow learner-nya. Oke, kita lihat di bahasa Indonesianya. Coba, Mrs. Wati is sick. How do you say that in bahasa Indonesia? Mrs. Wati is sick. How do you say that in bahasa Indonesia? Ibu Wati sakit. Ibu Wati sakit. Mrs. Wati kita artikan Ibu Wati, kemudian sick-nya kita artikan sakit. Terus is-nya kita artikan apa? Sedang. Sedang? Really? Sedang. No way. Sedang sakit? No. Bukan. Tadi kan dia disebutkan oleh siapa tadi? Ibu Wati sakit. Mrs. Wati diartikan Ibu Wati, sick diartikan sakit. Nah, is-nya kita artikan apa? Merasakan. Ya. Dalam kasus ini sebenarnya tidak diartikan ya. Tadi yang menjawab Ibu Wati sakit kan tidak mengartikan is. Karena apa? Karena memang satu, kita tidak butuh. Maksudnya kalau kita ngomong Ibu Wati sakit, kita sudah paham. Jadi kita tidak butuh menerjemahkan is. Itu satu. Yang kedua, karena is itu tidak ada padananya dalam bahasa Indonesia. Setahu saya itu. Ya, mungkin saya bukan ahli bahasa Indonesia ya, bukan ahli bahasa Indonesia, tapi ya secara sehari-hari kita paham is-nya itu tidak ada padananya dalam bahasa Indonesia. Jadi tidak ada kata kerja yang fungsinya itu hanya sebagai jembatan. Is itu di situ fungsinya jembatan. Jembatan dari mana? Dari si subjek dihubungkan dengan adjektif, dengan kualitasnya. Makanya disebut linking, penghubung saja. Budi pintar. Kita tidak perlu menerjemahkan misalnya Budi adalah pintar. Nah, agak aneh ya diterjemahkan. Kita bisa bilang saja Budi pintar atau Budi itu pintar. Nah, is-nya tidak terjemahkan di situ karena dia linking verb, penghubung saja fungsinya. Dia berfungsi tapi tidak diartikan. Dia punya peran tapi tidak dimunculkan dalam arti gitu ya. Jadi dia pahlawan tanpa tanda jasa gitu ya. Berfungsi tapi tidak muncul di penerjemahan di bahasa Indonesia. Nah, itu linking verb. Budi is smart. Kalau kita ngomong Budi smart, salah. Dalam bahasa Inggris kita salah ngomong seperti itu. Kalau bahasa Indonesia benar, Budi pintar, nggak ada masalah. Tapi bahasa Inggris salah. Budi smart. No, you cannot say that. You have to say Budi is smart. Mamat is a slow learner. Itulah linking verbs ya. Harus selalu ada verbs-nya dalam kalimat. Di bawah ada teman-teman dari is, yaitu am dan are. Mrs. Wati is sick. Kalau am kita pakai I. So, I am sick. Kalau are dipakai ketika subjeknya banyak. We are sick. Oke. Kita lihat contoh di bawah. Ada dua kalimat, coba dibaca dan kemudian artikan ke dalam bahasa Indonesia. Saya minta tolong untuk membacakan dan mengartikannya. Coba. Oke, Lonasia. Kalimat yang pertama ini. Baca, kemudian bagaimana artinya dalam bahasa Indonesia. The singers are beautiful. Okay, in bahasa Indonesia. Para penyanyi-penyanyi itu cantik. Good. Para penyanyi cantik. Yes. Para penyanyi-penyanyi itu, karena ada the-nya ya, jadi menunjuk ke penyanyi yang spesifik. Para penyanyi-penyanyi itu cantik. Ya, are-nya ya tidak urgent untuk diterjemahkan di dalam bahasa Indonesia. The singers
are beautiful. Good. Now the second sentence, I will go to Muhammad Fakih. Silakan. My boss is super disciplined. Oke, in bahasa Indonesia. Bos saya sangat disiplin. Oke, ya. Bos saya sangat disiplin ya. Bos saya sangat disiplin. Is-nya tidak urgent diterjemahkan di dalam bahasa Indonesia, tapi dia ada di dalam bahasa Inggris. Bos saya, karena super kita bisa menyangatkan ya. Bos saya sangat-sangat disiplin. My boss is super disciplined. Oke, ini linking verbs yang to be ya. To be ini dihafalkan hanya ada 3 ini ya. Dihafalkan, saya kira tidak lama menghafalnya, cuma ada 3 untuk present. Kalau untuk past-nya, ketika kalimatnya lampau ada 2 saja ya, was dan were. Is menjadi was, am jadi was, kemudian are jadi were. Ya. Was and were. Seperti ini, was. Kalau are jadi were. Ya, ini mungkin sudah pernah belajar sebelumnya, saya hanya merefresh saja. Oke. Untuk menghubungkan, ada kalimat lain, ada kata kerja lain yang berfungsi sama, yaitu sebagai linking verb. What are they? They are. Ada juga, siapakah mereka? Ganti halaman ya, guys. Oke. This one. Ini teman-teman dari linking verbs, tapi dia bentuknya bukan to be ya, dia apa namanya, kata kerja independen ya. Teman-temannya dari looks tadi adalah seem dan appear. Look terlihat, seem juga terlihat, appear gampangnya terlihat juga appear. Appearance, penampilan. Mungkin tampil ya, look terlihat, seem terlihat, appear tampil. Appear, appearance, sound terdengar, smell tercium atau terbaui ya. Ada lagi taste. Taste itu terasa, terasa untuk makanan ya. Terasanya itu terasa untuk makanan, bukan terasa indah di hati, bukan yang itu. Terasa nikmat di lidah, itu maksud dari taste. Smell di hidung, sound di telinga, appear, seem dan look itu di mata. Ini juga fungsinya sama. Fungsinya sama seperti is, am, dan are. Menghubungkan antara, contohnya di sini the singers dan beautiful. The singers subjeknya beautiful adalah apa namanya, sifat dari the singers. Oke, kira-kira yang cocok mana nih? Look, seem, appear, sound, atau smell untuk mengisi ruang kosong di sini. Oke, coba silakan tulis di chat box. Silakan tulis di chat box untuk mengisi ruang kosong antara the singers and beautiful. Tulis di chat box. Oke, 8, 10. Ada 21 orang ya. Oke, saya tunggu sampai semuanya menjawab. 13 orang, oke. Satu lagi. Ya. Oke, saya cek. Oke. Karena beautiful itu indera, kita bisa melihat seseorang atau sesuatu itu beautiful atau tidak. Itu dari indera penglihatan, maka kita bisa melihat, kita bisa menggunakan tiga-tiganya sebenarnya. Look, seem, appear. Ya, walaupun yang lebih banyak di sini adalah look, yang mayoritas look. Oh ya, ini
Untuk selanjutnya, apabila ada pertanyaan yang harus dijawab di chat box, kirimnya langsung privately ya. DM, private message ke saya ini, mengirimnya masih ke everyone. Oke, yes. Let's see. Oh, belum ada. Ya. So the singers look beautiful. Itu yang paling umum. Oke. Now, sekarang yang kedua. The English problems. Oke, salah. Ini bukan super disiplin. The English problem titik-titik super difficult. Saya ganti dulu super difficult. Oke, wait. Here we go. The English problem, super difficult. Coba, silakan tulis jawabannya di chat box and send your answer directly to me or privately ya. Mana yang lebih tepat? Apakah look super difficult, seem super difficult, or appears super difficult, sound super difficult, atau smell super difficult? Oke. Oke. Ya. Mayoritas menjawab ya. Majority of you typed sound. The English problem sound super difficult. Oke ya. Jadi terdengar ya, terdengar. The English problem sound. Mungkin pemahamannya adalah soal bahasa Inggrisnya itu soal listening, gitu ya. Jadi terdengar sangat sulit. Dalam kasus ini sebenarnya lebih tepatnya itu look, seem atau appear. Oke. Kalau sound itu terdengar misalkan terdengar keras, terdengar apa? Lawannya keras apa? Terdengar lembut, terdengar membingungkan. Nah, kayak gitu. Oke. Itu lebih umum ya. Jadi look super difficult, seem super difficult, atau appear super difficult. Kalau smell nggak mungkin, itu untuk bau. Kalau sound sebenarnya itu berbeda ya dalam kebiasaan dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Kalau sound itu lebih ke apa yang kita dengarkan, apa yang terdengar di telinga, apa yang terjadi di telinga, itulah sound. Kalau super difficult itu biasanya kan sulitnya itu sulit untuk didengarkan, bisa masuk itu. Oke. Tapi yang paling penting di sini adalah bahwa linking verbs, baik yang kata kerja independen seperti ini ataupun to be, dia fungsinya adalah menghubungkan saja, menghubungkan antara subjek dengan sifatnya. Bedanya dengan yang to be, kalau to be yang is MR, ketika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dia tidak urgent, tidak perlu diterjemahkan ya. Tidak perlu diartikan ketika ditranslate. Tapi kalau linking verb yang jenis ini, yang jenis indrawi, pencerapan panca indera, terlihat, terdengar, terasa, itu ya harus kita translate, harus kita terjemahkan ketika kita translate ke bahasa Indonesia. The singers look beautiful.
para penyanyi itu terlihat cantik. Tidak boleh para penyanyi itu cantik. No, you cannot say that. You have to say the singers look beautiful. Para penyanyi itu terlihat cantik. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Oke, sambil menunggu pertanyaan, silahkan kita akan bermain Kahoot Challenge. Jadi persiapkan HP-nya. Ya, kalau yang pakai laptop atau notebook, Zoom-nya tetap dinyalakan, terus kemudian untuk akses ke Kahoot-nya menggunakan HP atau smartphone. Silakan, ada pertanyaan kah? Mengenai apa yang tadi sudah dijelaskan? Ini Pak yang look, sim, sama verb Pak belum paham Pak. Untuk yang look, sim, dan appear. Oke, yang tidak pahamnya di mana? Kita ngebedain buat nanti di kalimat itu Pak. Membedakan apa? Suaranya agak putus-putus. Kalau misalnya buat nanti ditempatkan di kalimatnya Pak. Oke, bisa dituliskan di chat box pertanyaannya, karena saya agak terputus tadi. Coba dituliskan kalimatnya atau pertanyaannya di chat box.